Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alvaro Dianus, NPM 1831006. Saya mahasiswa kedokteran Universitas Malahayati. Di sini saya akan membahas tentang salah satu struktur tubuh manusia, yaitu bagian-bagian dari kranium. Pertama kita buka textbooknya terlebih dahulu. Di sini saya memakai textbook Sewota jilid 3 edisi 23 halaman 4. Seperti yang kita ketahui, kranium itu sendiri adalah tengkorak kepala yang berfungsi untuk melindungi organ yang ada di dalamnya seperti otak dari benturan atau cedera, sehingga menghindari kerusakan. Kranium itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu neurokranium sama viscerokranium. Nah, sebelumnya kita lihat gambar terlebih dahulu, gambar dari regio kepala dan leher. Sebelumnya kita harus tahu regio-regionya terlebih dahulu. Dari wajah, gambar wajah ini ada, bisa kita lihat di sini ada regio dari semuanya berjumlah 12 dari kepala sampai leher. Seperti ada regio frontalis, yaitu yang di dahi, ada regio orbitalis di bawah mata, sama regio infraorbitalis, regio zygomatica yang di tonjolan di pipi, regio oralis yang di bagian wilayah mulut, regio buccalis di bagian pipi, terus regio mentalis pada bagian dagu, regio nasalis daerah hidung, regio temporalis bagian daerah pelipis. Kalau yang regio-regio di leher ada regio cervicalis anterior sama regio cervicalis lateralis yang terbagi lagi beberapa bagian. Baik, kita lanjut ke bawah. Ini gambarnya sama yang kayak tadi, tapi dilihat dari lateral ya, dari samping, sehingga kita bisa jelas melihat ini pelipisnya yang regio temporalis yang tadi nggak kelihatan. Ini regio parietalis dan regio occipitalis yang bagian belakang. Lalu lanjut di gambar berikutnya. Baik, kita masuk di kranium. Kranium itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu neurokranium sama viscerokranium. Neurokranium itu adalah bagian kranium yang membungkus otak sama melindungi yang saraf-saraf yang ada di dalamnya. Ini terus di bagian neurokranium ini ada bagian atap, tengkorak atau kalparia. Terus ada dasar, yang keduanya ada dasar tengkorak atau basis kranii. Tulang-tulang pada neurokranium itu ada 6 jenis, dan jumlah total semuanya itu ada 8 tulang. 1 tulang os occipital, 1 tulang os frontale, 2 tulang os temporale, 1 tulang os sphenoidalis, sama 2 tulang os parietale. Terus ada 1 tulang ethmoidal. Yang occipital di belakang, frontal depan, temporal sama sphenoidal yang di bagian di dalam, terus parietal yang atas, ethmoidal juga di bagian dalam. Terus seperti yang kita lihat di gambar ini dapat dilihat. Lanjut gambar berikutnya. Di sini di gambar ini dapat lihat ada mandibula, ada maksila, ini daerah maksila di rahang atas, mandibula di rahang bawah, terus apertura piriformis, terus ada juga pomer ini yang ngebatasin rongga hidung, yang misahin rongga hidung kanan sama kiri. Kita lihat di gambar ini lebih jelas terlihat. Ini ada pomernya, bagian pomer di sini. Ini juga kelihatan yang tadi yang saya bilang os sphenoidal yang di dalamnya. Ini yang ala minor, ini yang ala major yang gedenya. Ini juga bisa dilihat.
Ini juga gambar yang sama, gambar cranium juga, tapi dari yang tadinya dari anterior, sekarang dari lateral, dari samping. Dapat dilihat di sini juga ada terdapat sutura coronalis yang misahin antara os frontal sama os parietal. Terus di sini juga ada os temporal. Terus ini juga sutura spheno-squamosa. Ada sutura squamosa. Oh ya, sutura itu bisa dibilang juga celah yang misahin antara dua bagian tulang, karena tulang-tulang ini, tulang-tulang dari tengkorak ini kan dipisah-pisahin tuh. Jadi dibeda-bedakan. Jadi yang misahin antara satu tulang dengan tulang yang lain itu sutura. Terus ini juga kita lihat di sini ada condylus, occipitalis, processus styloideus. Ini juga arcus zygomaticus. Ini articulatio tempora ocularis, yang saat kita pas mengap, kalau bunyi crack berarti ada depresi. Ini sama juga masih di tulang tengkorak, ossa cranii. Kita lihat dari superior, dari atas. Ini sutura coronalis. Ini yang os frontal, ini os frontal, ini parietal. Terus ini yang misahin adalah sutura coronalis. Terus ini juga ada sutura sagittalis yang misahin antara temporal dextra sinistra. Terus di sini ada yang zigzag. Ini yang sutura, yang bagian ini yang zigzag, bagian-bagian sutura ini yang zigzagnya itu disebut dengan vertex. Terus di bawah belakang ini ada occiput, bagian belakang kepala. Terus ini pertemuan antara yang bagian batas dari di sutura sagittalis dengan sutura pertemuan antara sutura sagittalis sama sutura lambdoidea disebut dengan lambda. Terus sama pertemuan antara sutura sagittalis sama sutura coronalis itu disebut dengan bregma, yang antara dipisahin ini. Oh ya, dulu ini kalau pas masa perkembangan atau pertumbuhan itu masih dalam masa perkembangan itu sangat belum mengeras ya, masih sangat lembut, atau biasanya disebut dengan ubun-ubun. Nah, ubun-ubun itu ada 4, yang di sini disebut dengan ventriculus anterior, yang di belakangnya yang pada bagian ini disebut dengan ubun-ubun atau ventriculus posterior. Bisa kita lihat berikutnya untuk sutura sagittalis. Ada sutura sagittalis ini dilihat dari belakang ya, dari kranium belakang, bagian belakang kepala. Ini juga bisa dilihat ada os interpretal, ada foramen parietal, ada sutura lambdoida yang tadi. Ini kita lihat dari atas juga tadi juga. Terus ada sutura squamosa, sutura parieto-mastoidea, ada foramen mastoidium. Di sini juga bagian pas bagian di belakang kepala ada bagian belakang kepala ada tonjolan, disebut dengan protuberantia occipitalis externa. Ini yang benjolan dikit, ini biasanya digunakan untuk pas daerah mengukur ukuran kepala. Terus kita lanjut, ini bagian dalamnya, bagian dalam dari kranium yang dilihat dari samping lateral, sebelah sinistra. Baik, di sini kita bisa lihat ada banyak bagian-bagian, ada suci anterior, prioris, sutura coronalis. Ini juga ada tadi dorsum selae, ada sella turcica. Nah, sella turcica ini sebagai sarang atau rumah dari pituitary gland. Terus ada juga foramina
scripprosa, ada sinus frontalis, crista galli. Sini juga ada os ethmoidal. Pada crista galli ada, saya lupa, ada bagian yang di sana juga ada tempat melewati nervus 8 yang berfungsi untuk mencium bau-bauan. Terus di sini juga ada banyak ya, os palatino. Ini yang bagian rahang, ini rahang atas atau maksila. Ini yang tadi yang saya bilang tonjolan, prudentia occipitalis externa. Oke, kita lanjut. Ini adalah atap, bagian atap tengkorak atau kalvaria. Bisa terlihat di sini ada crista frontalis yang ngebatasin, terus ada sulcus sinus sagittalis superior juga yang batasin, terus ada popealea granularis yang ada tempat itu kayak brokoli ya, organnya. Terus ada sulcus arteriae, ada sutura coronalis, sulci. Juga ini ada yang bagian occipital yang belakang. Terus berikutnya ini bagian sama, masih bagian dalamnya, tapi yang kita lihat dari superior atau bagian atas. Lihat dari atas ada banyak bagian, ada foramen cecum, ada dorsum salae, tadi ada kanalis opticus, ada fossa hypophysialis, tempat hipofisis. Terus tadi juga ada juga ada bagian sela cicak tadi di sini. Terus itu bagian yang untuk pituitary gland. Terus di sini juga bisa dilihat ada foramen spinosum, ada foramen ovale. Terus ada juga foramen yang terbesar atau disebut dengan foramen magnum. Di sini juga bisa dilihat ada os temporal bagi yang bagian samping tadi. Terus ada porus occipitus internus. Terus juga ada foramen mastoideum. Foramen magnum itu dilewati oleh medulla spinalis atau batang otak, sama ada yang tulang belakang. Terus juga dilewati oleh di sana juga dilewati oleh nervus accessorius atau radicus spinalis. Biasanya nervus ini juga berfungsi untuk menggerakkan otot, atau biasanya disebut juga musculus sternomastoideus, yang berfungsi untuk menggerakkan bagian-bagian kepala sama dan bahu. Terus di sini juga dilewati oleh modula oblongata ya, arteri spinalis anterior, brainstem dan lain-lain. Terus kita lanjut. Ini juga udah sama yang kayak tadi. Ini bisa kita lihat di sini ada yang kita lihat dari inferior ya, dari bawah. Bagian dari cranium. Di sini bisa dilihat ada spina nasalis posterior. Terus ini juga bagian maksila. Bisa dilihat foramen spinosumnya juga ada. Terus itu, ini yang foramen magnum tadi, yang paling gede, foramen paling gede. Ini yang bagian occiput. Oke, lanjut. Ini juga sama tadi gambarnya kayak tadi yang lebih jelas ya. Ini nggak tahu kita bagiannya. Terus ini foramina ya, bagian luar dari tengkorak. Ini juga yang melewatinya juga ada, bisa dilihat ada foramina incipitsum yang dilewati oleh nervus nasopalatinus, ada foramen platinum yang dilewati oleh isinya nervus palatinum major sama arteri palatina major. Masih banyak yang kita lihat di sini foramen-foramennya. Ini yang saya jelasin tadi, ada foramen magnum tadi yang dilewati oleh meninges, vena amiseria condylaris, plexus venosus, arteri vertebrales, arteri spinalis anterior, modula oblongata atau medulla spinalis, radius spinalis atau nervus accessorius.
Oh, ini juga, ini yang tadi itu yang eksterna, ini foramina basis kerani yang interna, bagian internanya bisa dilihat. Baik, ini yang pada masa-masa perkembangan masih bisa kita lihat masih belum lengkap. Ini juga masih suturannya masih pisah dalam jarak yang cukup. Terus ada juga di sini juga belum tertutup. Biasanya kita sebut juga ubun-ubun ya, ventriculus anterior. Ada 4 ventriculus. Ada ventriculus anterior, ventriculus posterior, terus ada ventriculus mastoideus sama ventriculus sphenoidalis. Dan os nasalnya masih belum berkembang, masih masa-masa perkembangan. Ini juga giginya masih ada. Ini yang dari, kalau kita lihat dari samping, ventriculus anteriornya yang bakalan ketutup pas bulan 36. Terus yang ventriculus posterior yang bakalan ketutup pada bulan ketiga. Terus ventriculus mastoideus yang bakalan ketutup pada bulan ke-18, sama ventriculus sphenoidalis yang bakalan ketutup pada bulan ke-6. Ini bisa dilihat, ini ventriculus anteriornya atau bisa disebut dengan ubun-ubun. Ini sutura coronalis yang pisahin. Sutura frontalis juga ada. Ini sutura sagittalis. Suturanya masih dalam masa perkembangan, masih belum mengeras dan ketutup. Nah, ini dia yang bulan-bulan tadi penutupannya. Baik, untuk berikutnya sudah ya. Baik, untuk berikutnya kita langsung ke klinisnya. Klinisnya saya akan bahas tentang hidrocephalus. Nah, hidrocephalus itu hidrocephalus itu adalah penumpukan atau peningkatan cairan LCS di rongga otak sehingga meningkatnya tekanan pada otak. Nah, terus ada etiologinya atau penyebabnya dapat disebabkan oleh kelainan bawaan, infeksi seperti ada bakteri atau virus yang masuk ke aliran LCS hingga menyumbatnya. Terus ada juga neoplasma dan perdarahan, kalau terjadi perdarahan sehingga ketutup alirannya. Terus ada proses patofisiologinya. Patofisiologinya terdapat 3 mekanismenya. Ada yang pertama, ada patofisiologinya ada 3 mekanismenya, yaitu ada produksi LCS yang berlebih, terus ada peningkatan resistensi aliran cairan, terus ada peningkatan tekanan sinus venosa. Terus ada juga yang faktor risikonya biasanya disebabkan oleh infeksi, meningitis, encephalitis, trauma. Terus kalau di gejalanya itu biasanya gangguan gaya berjalan ya. Terus ada penurunan kognitif sama inkontinensia urin. Terus biasanya ada komplikasinya yang menyebabkan malfungsi. Terus ada infeksi pada sistem ventrikel. Untuk prognosisnya itu produksi untuk hidrocephalus sulit untuk diprediksi ya. Jika tidak diobati, prognosisnya bakalan jadi lebih buruk. Sekian dari video yang saya buat. Semoga yang menonton dapat mendapatkan manfaat yang baik. Jika ada kekurangan dalam video ini, saya mohon maaf. Tidak ada yang sempurna di dunia. Dan saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya yang sudah menonton. Saya ucapkan dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.